Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku, Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sebab kebaikan Bapa Yahweh tidak pernah berhenti, rahmat Bapa Yahweh tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Begitu besar kasih setiap Bapa Yahweh di dalam kehidupan kita, dimanapun kita berada saudaraku. Bagi kita yang percaya kepadanya, renungan pagi KPI Mayim Kaim pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 atau pada tanggal 18 Elul 5782 yang merupakan kelanjutan pembacaan renungan Torah kita diambil dari kitab Ulangan 26 ayat 10 yang berkata demikian saudaraku. Sekarang lihatlah, kamu telah membawa buah sulung dari negeri yang telah kuberikan kepadamu, ya Yahweh. Lalu hendaklah kamu menempatkan semuanya di hadapan Yahweh Elohimmu dan menyembah Yahweh Elohimmu. Saudaraku, perikop yang baru saja kita dengarkan dalam bacaan renungan Torah ini adalah tentang ajaran tentang persembahan. Bapa yang menetapkan ini saudaraku kepada bangsa Israel saat mereka masuk ke tanah Kanan, tanah yang sudah dijanjikan kepada leluhur mereka, kepada Abraham, Ishak dan Yakub, dan akhirnya mereka masuk ke tanah itu saudaraku, tanah yang berlimpah susu dan madu. Dan Bapak Ibu memerintahkan saat engkau mulai bekerja dan bertanam, bercocok tanam dan menghasilkan tanaman buahmu, engkau memberikan persembahan buah sulung yang terbaik di hadapan Bapa Yahweh saudaraku. Dan ini harus dilakukan dan diberikan kepada Bapa Yahweh melalui imam saudaraku. Dan dikatakan di sana setelah itu engkau harus menyembah kepada Bapa Yahweh. Saudaraku, perikop tentang ajaran tentang persembahan ini saudaraku, kalau bila kita renungkan firman ini, bukan berarti Bapa Yahweh itu kekurangan saudaraku. Bapa Yahweh itu seperti Bapa yang kekurangan atau Tuhan yang membutuhkan sesuatu yang harus diberikan persembahan, bukan saudaraku. Karena Bapa yang menetapkan itu, Bapa Yahweh ingin melihat ketaatan bangsa Israel pada waktu itu saudaraku. Karena apa saudaraku? Karena Bapa Yahweh sudah membawa mereka dalam penindasan yang begitu, mereka tersiksa leluhur mereka, dan inilah waktunya mereka menjadi bangsa yang merdeka saudaraku, bangsa yang diberkati itu saudaraku, karena lewat janji dari leluhur mereka kepada Bapa Yahweh. Artinya Bapa Yahweh bukan kekurangan, namun Bapa Yahweh ingin melihat manusia bagaimana ketaatannya dalam menjalani kehidupannya saudaraku. Hal ini yang menjadi renungan bagi kita, sehingga kita juga dituntut untuk memberikan yang terbaik di hadapan Bapa Yahweh. Saudaraku, ketaatan ini saudaraku memang harus dikerjakan di zaman kita ini juga saat ini saudaraku. Bagaimana kita mengimplementasikan hal ini, sama seperti halnya kita memposisikan, kita perkatakan bahwa kita sudah percaya kepada Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach. Bahkan di dalam kitab Matius 22 ayat 37 sampai 40 saudaraku, kita akan baca bagaimana Adonai Yeshua HaMashiach menyikapi apa isi Torah dan kitab para nabi itu intinya saudaraku. Di sana dikatakan ada pertanyaan seorang ahli kitab kepada Yeshua HaMashiach yang berkata demikian, "Guru, manakah perintah yang terbesar di dalam Torah?" Dan Yeshua berkata kepadanya, "Kasihilah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah perintah yang pertama dan yang terbesar. Dan yang kedua yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Pada kedua perintah inilah tergantung seluruh isi Torah dan kitab para nabi. Saudaraku, ini adalah wujud bahwa juga kita orang yang percaya kepada Bapa Yahweh, kita melakukan perintah yang pertama ini saudaraku, karena kita sudah menerima nama kekudusan itu di dalam hidup kita, dan kita sudah datang menyembah kepadanya, karena dialah yang harus disembah, dialah yang harus ditinggikan, karena dialah sang pemilik kehidupan ini dan pengendali kehidupan ini, dan dialah sang pemilik Samayim itu. Namun yang kedua saudaraku, kita bukan hanya itu saja, kita juga harus mengimplementasikan hidup kita untuk mengasihi sesama manusia. Karena kedua hal inilah menjadi suatu kesempurnaan kita menjalani perintah ketetapan Bapa Yahweh sebagai isi dalam Torah itu saudaraku. Mari saudaraku kita lakukan ini
dalam wujud ketaatan kita. Sama seperti bangsa Israel juga memberikan persembahan mereka sebagai wujud ketaatan. Sama seperti kita yang mengasihi Bapa Yahweh dengan sungguh-sungguh. Dan wujud ketaatan mengasihi itu adalah kita juga harus mengasihi sesama manusia. Kita tidak memiliki akar kepahitan. Kita tidak ada kebencian satu sama lain di tengah kehidupan kita. Kita harus saling mengasihi karena inilah kehendak yang Yeshua katakan, saudaraku, kita untuk mengasihi. Jadi saudaraku, kalau hari ini ada orang yang mengatakan aku mengasihi Bapa Yahweh, aku menyembah Bapa Yahweh, aku percaya kepada Bapa Yahweh, dialah Tuhan yang aku sembah, namun hidupnya masih mengalami kepahitan, kebencian kepada sesama manusia, apakah kepada temannya, sahabatnya, atau kepada partner bisnisnya, atau bahkan kepada orang tuanya, atau kepada suami, atau kepada istri, sama suami istri membenci satu sama lain, tapi engkau perkatakan bahwa engkau sudah penyembah Bapa Yahweh. Sesungguhnya firman mengatakan engkau belum melakukan secara utuh kesempurnaan yang dikehendaki Adonai Yeshua HaMashiach. Kita harus rubah itu, karena kita harus mengambil wujud ketaatan yang sempurna sesuai dengan kehendak Bapa Yahweh, yaitu juga mengasihi Bapa Yahweh, juga mengasihi sesama manusia. Karena dua hal ini, saudaraku, merupakan tergantung dari isi semua Torah itu, saudaraku. Haleluya, saudaraku. Mari saudaraku, kita rubah konsep berpikir kita. Mari kita rubah iman kita untuk menuju kepada kedua hal ini. Karena kedua hal ini sama seperti mata uang, saudaraku. Kedua sisinya harus ada. Dan itu maka mata uang itu akan berlaku. Sama seperti halnya kita mengasihi Bapa Yahweh juga. Kita harus mengasihi manusia. Kedua hal ini sehingga kita juga berharga di mata Bapa Yahweh, karena itulah kehendaknya yang disempurnakan di dalam Adonai Yeshua HaMashiach tentang pertanyaan tentang hukum yang terutama ini, saudaraku. Bila ini hukum yang terutama saja kita belum mampu melakukannya, bagaimana melakukan hukum yang lainnya, saudaraku? Mari saudaraku, jangan kita membuat pikiran, memblok pikiran kita sesuai standar kita saja, namun kita harus rubah untuk masuk standarnya Bapa Yahweh, yaitu apa yang firman katakan, dan itulah menjadi standar wujud, maka hidup kita dapat berkenan di hadapan Bapa Yahweh. Dan waktunya kelak juga Bapa Yahweh melihat orang-orang yang melakukan hal ini, saudaraku. Mari saudaraku, buka hati kita, buka pikiran kita. Jangan ada kebencian, jangan ada kepahitan apapun kepada sesama manusia. Beri lepaskan pengampunan, lepaskan kasih kita kepada mereka, walaupun mereka menyakiti kita, walaupun mereka membuat sesuatu hal yang tidak baik kepada kita, namun kita harus, saya garis bawahi, harus melepaskan pengampunan, karena itulah kehendak firman, saudaraku. Dan kita mengasihi sesama manusia, karena itulah yang dikehendaki. Amin, haleluya, sukses besar buat kita semua. Mari kita maju terus dalam iman, dan kita tetap berjuang untuk melakukan ketaatan apa yang Yeshua katakan ini, saudaraku. Dan tempat ini saya berdoa Bapa yang berkati melindungi kita semua dimanapun kita berada. Bapa yang menyinari wajahnya kepada kita, berikan kita kasih karunia dunia. Bapa yang menghadapkan wajahnya kepada kita, berikan kita damai sejahtera. Apa yang kita kerjakan sepanjang hari semuanya menjadi berhasil. Dan kita orang yang percaya kepada Bapa Yahweh mau melakukan hukum perintah dan ketetapannya. Kita diberkati dan keselamatan yang pasti bersama Adonai Yeshua HaMashiach, Mesias kita, Juru Selamat kita yang hidup. Amin, haleluya. Shalom, saudaraku.